Perjalanan dari Merauke menuju Wanam. Pesawat perintis berwarna putih terparkir di pangkal landasan Bandara Mopah, Merauke. Pesawat kecil ini akan membawa kami terbang menuju Wanam, salah satu kampung terpencil di Merauke. Penumpangnya hanya 6 orang. 4 orang termasuk kami, serta 1 pilot dan 1 kopilot. Pesawat lepas landas dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Cuaca di kota Merauke saat itu cerah dan cukup terik. Tiga 30 menit pertama perjalanan terasa tenang. Namun, rasa cemas tetap muncul. Karena ini adalah pengalaman pertama kami menaiki pesawat perintis. Apalagi kondisi cuaca belakangan kurang menentu. Kekhawatiran itu terbukti ketika sekitar 20 menit sebelum mendarat, pesawat mengalami turbulensi cukup kuat. Pesawat kecil ini menembus awan tebal dan terguncang hebat. Untuk mencapai lokasi proyek strategis nasional di Wanam, kami masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu motor yang sudah tua. Kami berangkat dari dermaga di Kampung Wogikel. Aksesnya cukup menantang. Kami harus menuruni tangga curam, lalu berpegangan pada seutas tali sebelum menginjak lambung perahu. Fokus benar-benar diperlukan agar tidak terpeleset dan jatuh ke air. Namun, cuaca lagi-lagi tak bersahabat. Air laut sedang pasang dan gelombang cukup tinggi serta angin kencang. Meski daratan masih terlihat, rasa khawatir tetap menyelimuti. Perahu beberapa kali dihantam ombak. Bahkan di tengah perjalanan, mesin sempat mati. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya perahu kami merapat di dermaga baru, dermaga yang dibangun untuk mendukung proyek strategis nasional.
Bahannya nggak habis-habis. Membangun di Wanam bukan perkara mudah. Rawa luas, curah hujan tinggi, dan pasang surut ekstrim menjadi tantangan utama. Dalam proses pembukaan lahan, tak jarang alat berat tenggelam di lumpur. Saat ini saya berdiri di jalan sepanjang 135 km yang ada di Wanam, Distrik Ilwayap, Merauke, Papua Selatan. Jalan ini dibangun khusus untuk menunjang proyek strategis nasional atau PSN yang ada di Merauke ini. Saat ini proses pengerjaan terus dilakukan. Alat berat setiap harinya melakukan perataan tanah. Pengerjaan jalan ini dilakukan dengan menimbun kayu, lalu dilapisi dengan batu untuk memperkuat permukaan. Kemudian jalan ini, jalan sepanjang 135 km juga terhubung langsung dengan dermaga multipurpose yang juga merupakan bagian dari pendukung PSN di Merauke ini. Di sisi kiri dan kanan jalan ini ada sistem drainase yang dibangun untuk mengairi sawah yang akan ditanam ke depannya. Menurut informasi terbaru, progres pengerjaan jalan ini sudah mencapai KM 58 dan sudah bisa dilewati meski belum diaspal. Jalan sepanjang 135 km dibangun untuk menghubungkan Wanam dengan kota Merauke. Ya, bedanya kalau waktu sebelumnya di sini setengah mati, Pak. Karena daerahnya begini lumpur apa. Nah, sekarang udah mending lah, jalannya udah agak mending. Kalau awal proyek di sini ya setengah mati dulu. Bagi pekerja lokal, jalan membuka akses baru dan memangkas waktu tempuh. Jalan menjadi harapan bagi warga distrik Ilwayap, Guti hingga Muting. Jalan ini dilengkapi sistem drainase terintegrasi yang kelak menjadi saluran irigasi. Di tanah Merauke inilah ketahanan pangan nasional dipertaruhkan. Jalan Wanam hingga Merauke menjadi urat nandinya. Proyek food estate di distrik Wanam Merauke merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, John Lynn Group. Meski pembangunannya menunjukkan kemajuan, keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional ini masih menuai sorotan. Kuasa hukum John Lynn Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan pihaknya hanya menjalankan penugasan negara demi mendukung swasembada pangan nasional. Ia membantah isu tagihan 7 triliun rupiah kepada pemerintah serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tanpa orientasi keuntungan.